Sahabat-sahabat Rasulullah. Tidak seorang pun yang mempunyai jasa baik kepada kami, melainkan kami telah membalasnya, kecuali Abu Bakar. Sesungguhnya dia mempunyai jasa mulia. Allah akan membalasnya di hari kiamat. Aku tidak mengambil manfaat dari harta seseorang, seperti aku mengambil manfaat dari harta Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengangkat seorang Khalil, niscaya aku menjadikan Abu Bakar sebagai Khalil. Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia seorang laki-laki berkedudukan agung, berderajat tinggi, beribadah kepada Allah dengan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berjihad di jalan Allah dan memberikan seluruh hartanya di jalan Allah. Dia menolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat orang-orang mengabaikan beliau, beriman kepada beliau pada saat orang-orang ingkar kepada beliau. Dia membenarkan beliau pada saat orang-orang mendustakan beliau. Tidak sedikit dari anak-anak kaum muslimin yang tidak mengetahui jasa-jasa sebenarnya sehingga mereka menzalimi hak-haknya, meremehkan kedudukannya yang mulia dan tidak menghargainya dengan sebenar-benarnya. Yang berpura-pura tidak mengetahui bukan hanya orang-orang yang semata, bahkan orang-orang khusus dari kalangan para khatib, para pemberi nasihat, para dai, juga para penulis. Bisa jadi karena dia adalah orang besar di samping orang yang lebih besar, mulia di samping orang yang lebih mulia, maka kebesaran sahabat, kedudukan dan derajatnya menutupi kebesaran kedudukan dan derajatnya. Dia adalah sahabat terbaik tanpa diperselisihkan. Matahari tidak terbit dan tidak terbenam setelah Nabi dan Rasul atas seorang laki-laki yang lebih baik daripadanya. Dialah laki-laki yang pertama kali beriman menurut pendapat yang sahih. Dialah seorang laki-laki yang jika imannya ditimbang dengan iman umat, maka imannya lebih berat. Dialah orang yang bersih hati, pemalu, tegas namun pengasih. Seorang saudagar mulia, pemilik fitrah lurus dan bersih dari noda-noda jahiliyah dan kegelapan. Dia mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah kemuliaan besar bisa menyerupai beliau. Seorang laki-laki bukan layaknya laki-laki. Mempunyai sejarah hidup bukan layaknya sejarah hidup. Diajak masuk Islam, dia pun menjawab tanpa keraguan, tanpa maju mundur, dan tanpa bimbang. Dia langsung masuk Islam dengan penuh keyakinan. Karena para pemilik fitrah yang lurus tidak akan pernah bimbang menerima kebaikan yang diserukan kepadanya. Bagaimana tidak segera menerima Islam sementara dia telah berdakwah akrab dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau menjadi nabi dan rasul. Dia mengetahui kejujuran beliau, amanah beliau, kebaikan tabiat, serta kemuliaan akhlak beliau. Dia mengetahui bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berdusta kepada manusia. Mana mungkin beliau berani berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Karena itulah ketika dia diajak kepada Allah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, batinnya mengatakan, "Aku belum pernah mengetahui engkau berdusta." Adapun bibirnya mengatakan, "Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya." Lalu dia memberikan tangannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membaiat beliau. Jadilah tangan pertama yang diulurkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalimat-kalimat berikut memaparkan
penggalan singkat dari keutamaan-keutamaan dan keteladanan-keteladanan yang telah dia torehkan di lembar sejarah dan tinta dari cahaya. Siapakah As-Siddiq? Dia adalah Abdullah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'im bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ayyah al-Quraisy at-Taimi, Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Kuhafah. Dia lahir di Mina. Nasabnya bertemu dengan nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada Murrah. Di masa jahiliyah, dia menikah dengan dua wanita, Qutailah binti Abdil Uzza dan Ummu Ruman binti Amir. Dan di masa Islam, dia menikah dengan dua wanita, Asma binti Umais dan Habibah binti Kharijah bin Sa'id. Teladan bahkan semasa jahiliyah. As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah teladan dalam segala bidang hingga pada masa jahiliyah sekalipun. Maka jangan heran kalau setelah dia masuk Islam, dia adalah orang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Sebaik-baik kalian di masa jahiliyah adalah sebaik-baik kalian di masa Islam jika mereka memahami agamanya." Ibnu Ishaq rahimahullah berkata, Abu Bakar adalah seorang laki-laki yang disukai dan dicintai oleh kaumnya. Dia adalah orang Quraisy yang paling tahu tentang nasab Quraisy, orang Quraisy yang paling mengenal Quraisy dan paling mengenal kebaikan dan keburukan yang ada pada Quraisy. Dia adalah laki-laki pemilik akhlak yang baik. Para petinggi Quraisy mendatanginya dan menyukainya karena ilmu dan perniagaannya serta kepandaiannya dalam bergaul. Orang-orang dari kaumnya yang tidak percaya, yang bergaul dan berkawan dengannya, dia ajak kepada Allah dan kepada Islam. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengharamkan khamar, minuman keras, atas dirinya pada masa jahiliyah. Dia tidak meminumnya sekalipun, tidak pada masa jahiliyah, apalagi ketika dia masuk Islam. Hal itu karena pada suatu hari dia melewati seorang laki-laki yang sedang mabuk. Orang mabuk itu meletakkan tangannya pada kotoran manusia, lalu mendekatkan tangannya ke hidungnya. Jika dia mencium bau busuknya, maka dia menjauhkan tangannya dari hidungnya. Maka Abu Bakar mengharamkan khamar atas dirinya. Abu Bakar radhiyallahu an tidak pernah sujud kepada berhala sekalipun. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku tidak pernah sujud kepada berhala sekalipun. Ketika itu usiaku mendekati balik. Ayahku Abu Kuhafah membawaku ke sebuah ruangan miliknya. Di sana ada berhala-berhala miliknya. Dia berkata kepadaku, 'Ini adalah Tuhan-Tuhanmu yang tinggi dan mulia.' Lalu dia pergi meninggalkanku. Aku mendekat kepada sebuah berhala, lalu aku berkata, 'Aku lempar, berilah aku makan.' Berhala itu tidak menjawab. Aku berkata, 'Aku tidak berpakaian, berilah aku pakaian.' Berhala itu tidak menjawab. Maka aku mengambil sebuah batang dan menghantamkan batu itu kepadanya dan ia pun tersungkur." Abu Bakar masuk Islam. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, Abu Bakar berkata, "Bukankah aku lebih berhak atasnya?" Maksudnya adalah khilafah. Bukankah aku adalah orang pertama yang masuk Islam? Bukankah aku adalah pemilik ini? Bukankah aku adalah pemilik ini?
Imam Asyuti rahimahullah berkata, ada yang berkata bahwa orang pertama yang masuk Islam adalah Ali. Yang lain mengatakan Khadijah. Pendapat-pendapat ini bisa digabungkan dengan mengatakan bahwa Abu Bakar orang pertama yang masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa, Ali dari kalangan anak muda, dan Khadijah dari kalangan kaum wanita. Orang pertama yang melakukan penggabungan ini adalah Imam Abu Hanifah rahimahullah. Begitu Abu Bakar radhiyallahu an masuk Islam, dia langsung memikul amanah agama di atas pundaknya. Dia mulai berdakwah mengajak manusia kepada agama Allah Azza wa Jalla. Di tangannya masuk Islamlah 6 orang dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. As-Siddiq radhiyallahu an akan datang pada hari kiamat, sedangkan 6 orang itu dalam timbangan kebaikannya. Bahkan setelah masuk Islam, melalui tangannya orang-orang dalam jumlah besar selain 6 orang mulia lagi suci tersebut. Demikian semestinya seorang da'i, dia memikul kewajiban berdakwah kepada orang-orang sekitarnya, khawatir mereka akan ditimpa azab Allah sehingga dia membimbing mereka menuju ridha Allah dan surganya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya gelar Atiq. Di antara keutamaan Abu Bakar adalah Al-Habib, orang terpilih, benar, dan dibenarkan memberikan gelar Atiq kepadanya. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, aku sedang berada di dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan para sahabat berada di halaman. Di antara aku dengan mereka terdapat kain pembatas. Tiba-tiba Abu Bakar datang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ingin melihat seorang Atiq yang dibebaskan dari api neraka, hendaklah dia melihat orang ini. Nama Abu Bakar dari keluarga adalah Abdullah bin Uthman bin Amir. Namun nama Atiq lebih kesohor. Dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, Abu Bakar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, bergembiralah, engkau adalah Atiqullah, orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Saya Aisyah berkata, maka sejak saat itu dia dikenal dengan Atiq. Abu Bakar lebih baik daripada keluarga Fir'aun yang mukmin. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata tentang keutamaan As-Siddiq radhiyallahu an. Dia lebih baik dari seorang laki-laki yang beriman dari keluarga Fir'aun, karena laki-laki ini menyembunyikan imannya, sedangkan Abu Bakar menampakkannya. Abu Bakar juga lebih baik daripada seorang laki-laki yang beriman dari keluarga Yasin, karena dia hanya berjihad beberapa saat, sedangkan Abu Bakar berjihad bertahun-tahun. Dia melihat burung kemiskinan berputar-putar di atas biji itsar, dan dia berkata, barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik. Quran Surat Al-Baqarah 245. Maka dia melemparkan koin-koin dirham di atas kebun kharidan, dan dia sendiri tidur terlentang di atas ranjang kemiskinan. Maka burung itu membawa biji-biji tersebut ke dalam kantong pelipat gandaan. Kemudian ia terbang ke dahan-dahan pohon. Kebenaran melakukan berbagai macam pujian
Kemudian dia berdiri di mihrab-mihrab Islam sambil membaca. Dan aku dijauhkan darinya neraka. Orang yang paling bertakwa, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Quran surat Al-Lail ayat 17 sampai 18. Ayat-ayat dan hadis-hadis membicarakan keutamaannya. Orang-orang Muhajirin dan Ansor sepakat membaiatnya. Wahai orang-orang yang membenci Abu Bakar, hati kalian membara setiap kali namanya disebut. Kehinaan menaungi kalian setiap keutamaan-keutamaan dibaca. Adalah orang-orang Rafidah yang kafir. Itu tidak menyimak firman Allah Ta'ala. Sedangkan dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada di dalam gua. Quran surat At-Taubah ayat 40. Abu Bakar diajak kepada Islam. Dia sama sekali tidak ragu atau bimbang untuk menerimanya. Berjalan di atas jalan yang benar tanpa terpeleset atau terjatuh. Sabar sepanjang hidupnya di bawah ancaman musuh serta ikaman pedang tajamnya, dan banyak berinfak dan tidak merasa cukup dengan yang sedikit sampai maut menghampirinya. Demi Allah, di tangannya 1 dinar diproses sehingga menjadi 2 dirham. Sedangkan dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada di dalam gua. Quran surat At-Taubah ayat 40. Siapa teman akrab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada masa muda? Siapa sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama beriman kepada beliau? Siapa yang berfatwa di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan jawaban yang cepat? Siapa orang yang pertama salat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa orang yang terakhir salat dengan mengimami Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa yang dikubur di samping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah wafat? Akuilah hak tetangga. Pada saat kabilah-kabilah Arab murtad, dia bangkit dengan pemahaman tajam. Dia menjelaskan makna yang lembut, tidak diketahui banyak orang. Dari Al-Quran berkat kejeliannya yang tajam. Orang yang mencintai bangga dengan keunggulan-keunggulannya, sementara pembenci hanya bisa menahan kejengkelan. Orang-orang Rafidah berlari dengan kemarahan dari majelis di mana di situ Abu Bakar disebut dan disanjung. Namun, kemana tempat berlari? Beberapa kali Abu Bakar melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harta dan jiwanya. Dia adalah orang khusus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidup, tetangga dalam kubur, keutamaan-keutamaannya yang agung, bebas dari kesamaran. Sungguh aneh orang yang berusaha menutupi cahaya matahari di siang bolong. Keduanya masuk ke dalam gua yang tidak dihuni oleh seseorang. Maka As-Siddiq khawatir terjadi sesuatu pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Jangan takut. Apa dugaanmu dengan 2 orang, di mana yang ketiganya adalah Allah?" Maka ketenangan turun. Kekhawatiran terhadap terjadinya sesuatu lenyap, kecemasan hilang. Orang yang tinggal di dalam gua berubah tentram. Maka penyeru kemenangan berteriak di atas mimbar berbagai negeri. Sedangkan dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada di dalam gua. Quran surat At-Taubah ayat 40. Demi Allah, mencintainya adalah puncak agama tauhid yang lurus, dan membencinya menunjukkan kebusukan hati pemiliknya. Dia adalah sahabat dan kerabat terbaik. Hujjah atas itu sangat kuat. Seandainya
khilafahnya tidak sah, tidak dikatakan untuknya Ibnu Hanafiyah. Pelan-pelan saja, sebab darah orang-orang Rafidah sedang mendidih. Demi Allah, kami tidak mencintainya karena hawa nafsu. Kami tidak meyakini bahwa selainnya remeh. Namun kami memegang ucapan Ali dan itu sudah cukup bagi kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rela kepadamu untuk agama kami. Apakah kami tidak rela kepadamu untuk dunia kami? Demi Allah, aku telah membalas dendam terhadap orang-orang Rafidah. Demi Allah, mencintai As-Siddiq merupakan kewajiban atas kita. Kami menetapkan kemuliaan-kemuliaannya dan kami mengakui dengan yakin ketinggian derajatnya. Siapa yang berakidah Rafidah, hendaklah dia diam 1000 bahasa. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, orang pertama yang salat adalah Abu Bakar. Lalu dia melantunkan bayat-bayat Hasan radhiyallahu an. Jika kau teringat karena rindu kepada saudara yang terpercaya, ingatlah saudaramu Abu Bakar dengan apa yang dilakukannya. Sebaik-baik manusia, paling bertakwa dan paling adil kecuali Nabi, dan paling memenuhi apa yang menjadi tugasnya. Orang kedua yang menyusul, yang terpuji kehadirannya, orang pertama, benar, orang pertama yang membenarkan Rasul-Rasul. Para ulama sejarah dan sirah telah menyebutkan bahwa Abu Bakar pengikut perang Badar dan seluruh peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tertinggal dalam satu perang pun. Dia tetap teguh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud ketika kaum muslimin terpukul mundur. Pada perang Tabuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan panji utama kepadanya. Pada saat masuk Islam, dia mempunyai 40.000 dirham yang dia gunakan untuk memerdekakan hamba sahaya yang beriman dan mendukung kaum muslimin. Dialah orang pertama yang mengumpulkan Al-Quran. Dialah orang yang menjauhi khamar dengan tidak meminumnya pada masa jahiliyah dan pada masa Islam. Dialah orang pertama yang mengeluarkan isi perutnya muntah karena menghindari makanan yang syubhat.